Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam siklus prokrastinasi dan kehilangan fokus pada tujuan-tujuan Anda? Brian Tracy, seorang ahli produktivitas yang telah berkecimpung dalam dunia pengembangan diri selama bertahun-tahun, merasa terdorong untuk menulis buku Eat That Frog sebagai jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi banyak orang dalam mencapai keberhasilan. Dengan pengalamannya yang luas dan pengetahuannya yang mendalam, Tracy menggabungkan konsep-konsep praktis dan inspiratif ke dalam buku ini, memberikan langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mengatasi hambatan yang menghambat, mengatur waktu dengan efektif, dan membangun fokus yang kuat. Dalam buku ini, Tracy memberikan kunci rahasia untuk menghadapi tugas-tugas yang sulit dan menyelesaikannya dengan berani, sehingga memungkinkan kita untuk meraih tujuan-tujuan yang luar biasa. Dengan latar belakang dan keahlian yang tak terbantahkan, Eat That Frog menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi siapa saja yang ingin melepaskan potensi mereka dan mencapai kesuksesan sejati. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi buku ini dan mengubah hidup kita menuju keberhasilan yang gemilang. Isi buku Eat That Frog berpusat pada konsep, makanlah katak itu, yang menjadi metafora untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit dan penting yang seringkali dihindari atau ditunda. Di dalam buku ini, Brian Tracy mengajarkan pembaca untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang paling berpengaruh dalam mencapai tujuan mereka, dan mengatasi kecenderungan untuk menghindarinya. Berikut adalah gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Brian Tracy dalam buku tersebut. Namun, yuk kita subscribe terlebih dahulu, agar sahabat selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. 1. Prioritaskan tugas. Buku ini mendorong pembaca untuk mengenali dan menetapkan prioritas pada tugas-tugas yang paling penting. Tracy menekankan pentingnya fokus pada tugas yang memiliki dampak terbesar terlebih dahulu, seperti katak terbesar yang harus dimakan. 2. Manajemen waktu. Buku ini memberikan berbagai strategi untuk mengelola waktu dengan lebih efektif, seperti penggunaan teknik perencanaan dan pengaturan jadwal yang tepat. 3. Mengatasi prokrastinasi. Tracy membahas penyebab prokrastinasi dan memberikan tips dan teknik untuk mengatasi kecenderungan ini. Salah satu strategi yang dijelaskan adalah, makan katak itu, atau menyelesaikan tugas yang paling sulit terlebih dahulu. 4. Fokus dan disiplin. Buku ini mengajarkan pentingnya fokus dan disiplin dalam mencapai hasil yang diinginkan. Tracy memberikan saran tentang bagaimana menghilangkan gangguan dan mengembangkan kebiasaan yang memungkinkan produktivitas yang tinggi. 5. Motivasi dan tujuan. Tracy membahas pentingnya motivasi dan memiliki tujuan yang jelas dalam mencapai kesuksesan. Ia memberikan strategi untuk memotivasi diri sendiri dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam mencapai tujuan tersebut. Buku Eat That Frog memberikan panduan praktis dan saran yang dapat diterapkan oleh siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Berikut cara mengimplementasikan konsep-konsep yang dijelaskan dalam buku ini. Cara memprioritaskan tugas. 1. Identifikasi tugas yang paling penting. Pertama, identifikasi tugas-tugas yang memiliki dampak besar pada pencapaian tujuan dan hasil yang diinginkan. Fokus pada tugas-tugas yang akan memberikan kontribusi terbesar terhadap kesuksesan Anda. 2. Gunakan metode A, B, C, D, E. Gunakan metode A, B, C, D, E untuk mengatur dan mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat kepentingan. Setiap tugas diberi label dengan huruf A, B, C, D, atau E, sesuai dengan prioritasnya. Tugas dengan label A adalah yang paling penting dan harus diselesaikan segera. Tugas dengan label E adalah tugas-tugas yang dapat diabaikan jika perlu. 3. Hindari menunda tugas penting. Jangan menunda tugas-tugas yang penting dan memiliki dampak besar pada hasil akhir. Biasakan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit terlebih dahulu. Hindari jatuh ke dalam pola prokrastinasi dengan memulai tugas penting segera dan melawan kecenderungan untuk menunda. 4. Gunakan prinsip 80-20. Prinsip 80-20, juga dikenal sebagai hukum Pareto, berarti bahwa 20% tugas yang Anda kerjakan akan memberikan 80% hasil yang diinginkan.
Identifikasi tugas-tugas yang termasuk dalam 20% yang memberikan hasil terbesar, dan prioritaskan tugas-tugas tersebut untuk mencapai efektivitas maksimal. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Anda harus mengadaptasi konsep dan tips yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan situasi dan tujuan Anda sendiri. Cara mengelola manajemen waktu. 1. Perencanaan dan penjadwalan. Buatlah rencana harian, mingguan, dan bulanan yang terperinci untuk mengatur waktu Anda dengan baik. Gunakan alat-alat seperti kalender, planner, atau aplikasi manajemen waktu untuk mencatat tugas-tugas dan mengatur jadwal dengan efisien. 2. Prioritaskan tugas dengan benar. Identifikasi tugas-tugas yang paling penting dan berdampak besar, lalu berikan prioritas tinggi pada tugas-tugas tersebut. Gunakan metode seperti metode A, B, C, D, E untuk membantu Anda mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan menyelesaikannya secara terurut. 3. Hindari gangguan dan ablasi. Identifikasi faktor-faktor yang sering mengganggu fokus dan produktivitas Anda, seperti gangguan dari ponsel, media sosial, atau kolaborasi yang berlebihan. Buat lingkungan kerja yang minim gangguan dan gunakan teknik seperti ablasi waktu atau time blocking, untuk melindungi waktu Anda dari gangguan eksternal. 4. Penerapan prinsip Pareto. Prinsip Pareto, atau prinsip 80-20, juga berlaku dalam manajemen waktu. Identifikasi 20% aktivitas yang memberikan 80% hasil yang diinginkan, dan alokasikan waktu yang lebih banyak untuk aktivitas-aktivitas tersebut. 5. Delegasikan tugas. Jika memungkinkan, delegasikan tugas-tugas yang kurang penting atau yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ini akan membebaskan waktu Anda untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan perhatian Anda secara langsung. Ingatlah bahwa manajemen waktu adalah proses yang berkelanjutan dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Adaptasikan konsep dan tips yang diajarkan dalam buku ini agar sesuai dengan gaya kerja dan situasi Anda sendiri. Cara mengatasi prokrastinasi. 1. Kenali penyebab prokrastinasi. Sadari faktor-faktor yang mendorong Anda untuk menghindari atau menunda tugas, seperti rasa takut, kurangnya motivasi, atau ketidakjelasan tujuan. Identifikasi pola pikir atau kebiasaan yang memicu prokrastinasi dan cari tahu akar penyebabnya. 2. Mulailah dengan makan katak itu. Terapkan prinsip Eat That Frog, yaitu menyelesaikan tugas yang paling sulit atau tidak menyenangkan terlebih dahulu. Dengan memulai dari tugas yang paling menantang, Anda dapat mengatasi rasa malas atau kecenderungan untuk menunda. 3. Gunakan teknik Pomodoro. Gunakan teknik Pomodoro, di mana Anda bekerja selama periode waktu yang terfokus, biasanya 25 menit dan kemudian mengambil jeda singkat sekitar 5 menit. Teknik ini membantu memecah tugas menjadi sesi kerja yang lebih kecil dan terjangkau, sehingga membuatnya lebih mudah untuk memulainya dan menjaga momentum. 4. Gunakan strategi reward. Berikan hadiah atau penghargaan kepada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas yang sulit atau menantang. Ini memberikan dorongan positif dan meningkatkan motivasi untuk melakukan tugas selanjutnya. 5. Buat rencana tindakan yang spesifik. Buatlah rencana tindakan yang terperinci dengan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan tugas. Dengan memiliki rencana yang jelas, Anda dapat mengatasi kebingungan atau ketidakpastian yang bisa menjadi penyebab prokrastinasi. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi prokrastinasi. Penting untuk mencoba berbagai strategi dan menyesuaikannya dengan gaya kerja dan kebutuhan pribadi Anda. Cara fokus dan disiplin. 1. Tentukan prioritas utama. Identifikasi 1 atau 2 tujuan utama yang ingin Anda capai dan fokuslah pada tujuan-tujuan tersebut. Hindari penyebaran energi dan waktu pada terlalu banyak tugas yang tidak relevan dengan tujuan Anda. 2. Buat lingkungan yang mendukung. Ciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan dan mempromosikan fokus. Matikan notifikasi ponsel atau aplikasi yang dapat mengganggu perhatian Anda. 3. Hindari multitasking. Fokuslah pada satu tugas pada satu waktu dan hindari mencoba melakukan banyak hal secara bersamaan.
Multitasking dapat menyebabkan kehilangan fokus dan produktivitas yang rendah. 4. Terapkan teknik time blocking. Gunakan teknik time blocking untuk mengatur jadwal dan membagi waktu Anda menjadi blok-blok yang terdedikasi untuk tugas-tugas tertentu. Tetapkan waktu yang jelas untuk fokus pada tugas penting tanpa gangguan. 5. Latih konsentrasi dan kehadiran pikiran. Latih konsentrasi Anda dengan mengurangi gangguan dan berlatih untuk memusatkan perhatian pada satu tugas dalam jangka waktu tertentu. Gunakan teknik meditasi atau latihan pernapasan untuk membantu meningkatkan kehadiran pikiran dan mengurangi kecemasan atau distraksi yang mengganggu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengembangkan fokus dan disiplin. Eksperimenlah dengan berbagai strategi dan temukan metode yang paling efektif untuk gaya kerja dan kebutuhan pribadi Anda. Motivasi dan tujuan. 1. Kenali tujuan Anda. Jelaskan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin Anda capai. Pastikan tujuan Anda SMART, yaitu spesifik, measurable atau terukur, achievable atau dapat dicapai, relevan, dan time-bound goals atau dalam waktu terbatas. 2. Buat rencana aksi. Bagi tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan spesifik. Buat rencana tindakan yang rinci yang menunjukkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Temukan motivasi internal. Temukan alasan yang kuat dan pribadi di balik tujuan Anda. Identifikasi manfaat dan nilai-nilai yang mendorong Anda untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Gunakan visualisasi dan afirmasi. Gunakan visualisasi mental untuk membayangkan kesuksesan Anda ketika mencapai tujuan. Gunakan afirmasi positif untuk memberi dukungan dan memperkuat keyakinan Anda dalam mencapai tujuan. 5. Membangun momentum dengan tindakan kecil. Mulailah dengan tindakan kecil yang dapat Anda lakukan segera untuk membangun momentum dan memperkuat motivasi. Tindakan kecil yang konsisten akan membantu Anda menjaga semangat dan mengatasi rintangan. Setiap orang memiliki sumber motivasi yang unik, jadi carilah strategi yang paling efektif bagi Anda. Tetapkan tujuan yang bermakna bagi Anda dan gunakan tips dan konsep ini untuk memotivasi diri sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam buku Eat That Frog, Brian Tracy memberikan panduan yang kaya akan strategi dan konsep-konsep untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dari memprioritaskan tugas-tugas yang penting hingga mengatasi prokrastinasi, Tracy menawarkan pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.